Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan Komputer kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan judul Desain dan Manajemen Jaringan Komputer di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Balikpapan. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Galang Setia Aji Irawan dengan NIM 10191032. Yang kedua ada Jody Junaidi Prisal dengan NIM 10191042. Dan yang ketiga ada Kofifah Maudi Irawati dengan NIM 10191044. Kemudian ada Wiwit Maulida dengan NIM 10191088. Dan terakhir ada Zidan Zulikar Nabil Asra dengan NIM 10191092. Yang pertama ada pendahuluan. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Jaringan komputer sangatlah penting pada zaman saat ini. Kami mengambil studi kasus Polda Kaltim. Polda Kaltim adalah pelaksana tugas kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Polda Kaltim awal mula dilaksanakan pada tahun 2011. Adapun tujuan dari tugas besar kami, yang pertama memenuhi tugas besar dari mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan Komputer. Kedua, melatih kemampuan mahasiswa dalam membuat desain jaringan komputer dalam skala organisasi. Dan yang ketiga, memudahkan pelaksanaan tugas Polda Kaltim dengan jaringan komputer. Kemudian manfaat dari tugas besar kami membantu mengembangkan pengelolaan jaringan komputer pada Polda Kaltim dan membantu menggambarkan desain manajemen jaringan komputer dari Polda Kaltim. Berikut struktur organisasi di Kapolda Kalimantan Timur. Next. Oke, ini sudah masuk ke landasan teori ya. Bisa next. Ya, pada desain jaringan komputer di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Balikpapan, jaringan ini dirancang sesuai struktur yang telah ada di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Balikpapan. Kepolisian ini memiliki satu gedung utama yang terdiri dari 3 lantai. Dalam satu gedung utama terdapat 25 unit CPU, 30 unit monitor, 5 unit printer, 30 unit UPS, dan 2 unit scanner. Di sini ada 4 metode yang digunakan. Yang pertama ada DHCP atau yang bisa dipanggil Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP digunakan untuk mendapatkan IP address secara otomatis dan untuk men-set konfigurasi parameter CP atau IP stack. Yang kedua ada LAN atau yang bisa disebut Local Area Network. LAN berfungsi sebagai untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu lokasi agar bisa terhubung satu sama lain, sehingga akan memudahkan pertukaran data dan mempercepat proses kerja. Yang ketiga ada wireless LAN atau yang bisa disebut WLAN. Ini adalah salah satu jaringan area lokal yang mentransmisi media dengan gelombang radio. Yang terakhir adalah routing. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan yang lainnya. Next. Oke, Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP digunakan untuk mendapatkan IP address secara otomatis untuk men-set konfigurasi parameter TCP atau IP stack, yaitu Subnet Max Default Router dan Server Domain Name System atau disingkat DNS. DHCP juga bisa digunakan untuk mendapatkan informasi penting lainnya seperti panjang waktu daripada address yang dialokasikan pada host. Dengan menggunakan DHCP, sebuah host bisa mendapatkan IP address secara cepat dan dinamis. DHCP juga didasarkan pada algoritma Bootstrap Protocol, bisa disingkat BOOTP, di mana BOOTP telah tergantikan dan diperbaharui oleh DHCP Mock Khairul Anwar 2002. Next. Local Area Network. Jaringan LAN atau jaringan lokal berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu lokasi agar bisa terhubung satu sama lain, sehingga akan memudahkan pertukaran data dan mempercepat proses kerja. Dengan adanya jaringan LAN ini, semua pekerjaan dapat dikerjakan dengan cepat dan mudah karena kita bisa mengakses data dari komputer mana saja. Selain itu juga, jaringan LAN juga akan menghemat biaya karena perangkat yang ada pada jaringan LAN
dapat digunakan secara bersama-sama dengan menggunakan teknik sharing, misalnya sharing printer, sharing file, dan lain-lain. Wireless LAN adalah salah satu jaringan area lokal yang mentransmisi media dengan gelombang radio. Wireless LAN ini menggunakan jaringan nirkabel atau bisa disebut tanpa kabel untuk menghubungkan ke jaringan pengguna lain di area sekitar. Sehingga wireless LAN disebut juga sebagai jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Selain itu, frekuensi radio yang digunakan jaringan ini untuk koneksi, transmisi data, atau point akses adalah transceiver dua arah yang bekerja di 2,4 GHz hingga 5 GHz. Kebanyakan perangkat jaringan ini menggunakan kualifikasi Wi-Fi IEEE 802.11b, akomodasi IEEE 802.11g, serta memberikan level keamanan seperti WEP atau WPA. Yang terakhir adalah routing. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan yang lainnya. Dalam jaringan WAN kita sering mengenal yang namanya TCP atau IP sebagai alamat sehingga pengiriman paket data dapat sampai ke alamat yang dituju. TCP atau IP membagi tugas masing-masing mulai dari penerimaan paket data sampai pengiriman paket data dalam sistem sehingga jika terjadi permasalahan dalam pengiriman paket data dapat dipecahkan dengan baik. Berdasarkan pengiriman paket data routing dibedakan menjadi routing langsung dan routing tidak langsung. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Next. Analisa jaringan. Jaringan internet di Polda Kalimantan Timur, Balikpapan memiliki server di lantai 1 yang menghubungkan ketiga lantai menggunakan router dan switch pada setiap lantainya. Router utama berada pada lantai 1 di mana router tersebut berfungsi untuk menghubungkan router lainnya di setiap lantai dengan server utama. Router pada setiap lantai berfungsi untuk menghubungkan alamat IP pada switch dan akses point yang kemudian disebarkan lagi ke perangkat komputer seperti PC, laptop, printer, dan printer. Setiap lantai memiliki satu buah master. Setiap lantai memiliki satu buah master router yang terhubung langsung dengan router utama server pada ruangan lantai 1. Next. Struktur jaringan gedung Polda Kaltim. Berikut ini merupakan struktur jaringan di lantai 1 Polda Kaltim. Jadi struktur jaringan di lantai 1 memiliki jenis perangkat antara lain yang pertama server yang berjumlah 1, switch yang berjumlah 2, router yang berjumlah 2, access point yang berjumlah 2, dan PC yang berjumlah 9. Next. Berikut merupakan struktur jaringan di lantai 2 memiliki jenis perangkat antara lain yang pertama switch yang berjumlah 1 buah, router yang berjumlah 1 buah, access point yang berjumlah 2 buah, dan PC yang berjumlah 8. Berikut merupakan struktur jaringan pada lantai 3 gedung Polda Kaltim. Untuk jenis perangkatnya sendiri terdapat yang pertama switch 1 buah, router 1 buah, access point 4 buah, dan PC yang berjumlah 8 buah. Menghubungkan PC secara wireless. Untuk menghubungkan PC dengan access point secara wireless, maka harus memasang modul wireless. Untuk memasangnya, perangkat harus dimatikan terlebih dahulu, lalu pasang modul wireless. Setelah itu, klik PC, pilih tab desktop, kemudian klik PC wireless pada lab connect. Pilih access point-nya, kemudian klik connect. Oke, selanjutnya di analisa jaringan terdapat setting router DHCP. Yang pertama kita akan memberikan IP address pada interface yang terhubung dengan switch. Dengan kami memberikan IP address sebagai berikut. Pada lantai 1 pada port ke-0 itu memiliki IP 10.10.10.1, sedangkan untuk port 1 itu memiliki IP address 192.168.0.254. Lalu untuk lantai 2 Polda Kaltim, untuk port ke-0 itu memiliki IP address sebesar 10.10.10.2, sedangkan port 1 memiliki IP sebesar 192.168.100.254. Lalu untuk lantai 3 pada Polda Kaltim, pada port ke-0 memiliki IP address sebesar 10.10.10.1, sedangkan untuk port ke-1 itu memiliki IP address sebesar 192.168.200.254. Nah,
Untuk memberikan IP address, klik router, lalu tab CLI, lalu ketikkan perintah seperti berikut, yaitu memasuki konfigurasi terminal, lalu kita menginisiasikan sebuah interface port dari IP address, kemudian kita isi IP address-nya, kemudian kita dapat memasangkan DHCP router dengan cara sintak IP DHCP pool, my pool, lalu kita memasukkan network dari IP address tersebut, lalu kita dapat langsung mengkonfigurasi dari router DHCP tersebut. Oke, selanjutnya ada setting routing. Setelah konfigurasi DHCP selesai, maka dapat dilakukan routing agar semua perangkat di tiap lantai dapat terhubung untuk memberikan routing statik pada sebuah router. Caranya dengan klik router, lalu pilih tab CLI, lalu ketikkan perintah seperti berikut. Pada lantai 1 memiliki IP router sebesar 192.168.0.254 yang memiliki netmax sebesar 255.255.255.0 dan port ke 0 dari router tersebut adalah 10.10.10.10.1. Kemudian untuk lantai 2 memiliki IP sebesar 192.168.100.254 dan netmax-nya sebesar 255.255.255.0 dan port ke-1-nya yaitu 10.10.10.2. Lalu lanjut untuk lantai 3, IP address-nya sebesar 192.168.200.254. Netmax-nya yang berjumlah 255.255.255.0 dan port ke-1-nya yaitu 10.10.10.3. Lalu untuk melakukan konfigurasi routing dengan cara pada tab CLI dengan cara memasuki konfigurasi terminal, lalu kita dapat memasukkan IP routing tersebut dengan mengisi IP address, netmax, dan port ke-1-nya, dan kita dapat langsung menginisiasikan sebuah routingnya. Oke, next. Nah, ini ada detail device lantai 1 Polda Kaltim, yang dimana pada lantai 1 terdapat perangkat seperti server, switch, router, dan access point, dan isinya. Yang dimana servernya berjumlah 1 buah, sedangkan switch-nya berjumlah 2 buah, routernya berjumlah 2 buah, lalu access point-nya berjumlah 2 buah juga, dan PC sebesar berjumlah 9 buah, yang dimana IP address dapat dilihat pada tabel tersebut untuk konfigurasi tiap-tiap perangkatnya. Oke, next. Oke, di sini untuk lantai 2 memiliki perangkat switch berjumlah 1, router berjumlah 2, dan access point berjumlah 2, dan PC berjumlah 8, dan IP address pada device pada lantai 2 dapat dilihat pada tabel tersebut. Oke, next. Oke, selanjutnya pada lantai 3 Polda Kaltim, yang dimana perangkatnya terdapat switch 1 buah, router 1 buah, dan access point sebesar 4 buah, dan PC sebesar berjumlah 8 buah. Dan untuk IP address pada device lantai 3 Polda Kaltim dapat dilihat pada tabel tersebut. Oke, selanjutnya ada analisa harga. Jadi dalam membuat sebuah desain dan manajemen jaringan perusahaan Polda Kaltim, dibutuhkan beberapa analisa yaitu selain jaringan, yaitu dengan perlu memikirkan total dana dalam pembuatan jaringan tersebut, agar ketika diaplikasikan dapat dijangkau bagi pengguna desain jaringan. Adapun jumlah dana yang dibutuhkan dalam pembuatan jaringan perusahaan Polda Kaltim ini adalah sebagai berikut. Next. Oke, yang pertama ada PC, yang dimana kita memerlukan PC-nya berjumlah 25 dan harga satuannya sebesar 14.068.000 rupiah. Lalu ada server yang berjumlah 1, yang dimana harga satuannya sebesar 24.750.000 rupiah. Lalu ada router yang berjumlah 5 buah dan harga satuannya 4.850.000 rupiah, dan access point yang berjumlah 8, harga satuannya 440.000 rupiah. Lalu ada switch yang berjumlah 5 buah, harga satuannya 6.350.000 rupiah. Dan total jumlah harga dari semua
perangkat-perangkat jaringan di Polda Kaltim Balikpapan yaitu sebesar 435.970.000 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada tabel analisa harga perawatan jaringan di Polda Kaltim Balikpapan. Yang pertama ada pekerjaan maintenance hardware yang sebesar 65 juta. Lalu yang kedua ada maintenance jaringan yang sebesar 3 juta rupiah. Lalu yang terakhir ada tenaga instalasi dari jaringan tersebut yaitu sebesar 15 juta rupiah. Jadi total untuk perawatan jaringan di Polda Kaltim Balikpapan sebesar 83 juta rupiah. Selanjutnya ada analisa ACL. Next. Analisa Akses Control List atau ACL. Pada Polda Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, sistem ACL-nya menerapkan mikrotik router sebagai device-nya. Dari mikrotik router tersebut, Polda Kalimantan Timur, Kota Balikpapan membatasi user yang akan menggunakan AP di setiap lantai, sehingga user yang tidak terdaftar pada server maka tidak akan terkoneksi dengan akses point yang ada. Fungsi ACL pada KOS Polda Kalimantan Timur Kota Balikpapan, yang pertama membatasi user pada akses point setiap lantai, yang kedua memberikan keamanan dalam jaringan. Selanjutnya ada analisa perhitungan. Yang pertama ada utilization as an estimate of delay. Penundaan yang diharapkan dapat diperkirakan dari persentase saat ini dari kapasitas jaringan yang digunakan. Jika D0 menunjukkan penundaan saat sebuah jaringan menganggur, dan U adalah nilai antara 0 dan 1 yang menunjukkan pemanfaatan saat ini, penundaan efektif, D diberikan dengan rumus sederhana yaitu D sama dengan D0 per 1 min U. Next. Selanjutnya ada delay throughput produk. Produk delay throughput penting untuk jaringan apapun dengan penundaan yang sangat lama atau throughput yang besar karena memengaruhi transmisi aplikasi pengirim dapat mengirimkan sejumlah besar data sebelum tujuan menerima bit pertama dengan rumus U sama dengan user per tipe kabel kali 100%. Next. Selanjutnya, pada lantai 1 Polda Kalimantan Timur Balikpapan, yang pertama memiliki 9 user, yang kedua menggunakan kabelan Cat5 atau 100 Mbps pada akses point, lalu yang ketiga memiliki delay bebas sama dengan 29 meter per sekon, sehingga U sama dengan 9 per 100 kali 100% didapatkan 9%, dan D sama dengan 29 per 1 min 0,09 didapatkan 31,86%. Pada lantai 2 Polda Kalimantan Timur Balikpapan, yang pertama memiliki 8 user, yang kedua menggunakan kabelan Cat5 pada akses point, yang ketiga memiliki delay bebas 23 meter per sekon, sehingga U sama dengan 8 per 100 kali 100% didapatkan 8%. Dan D sama dengan 23 per 1 min 0,08 didapatkan 25%. Selanjutnya, pada lantai 3 Polda Kalimantan Timur Balikpapan memiliki 8 user, menggunakan kabelan Cat5 pada akses point, lalu memiliki delay bebas sama dengan 28 meter per sekon, sehingga U sama dengan 8 per 100 kali 100% didapatkan 8%, dan D sama dengan 28 per 1 min 0,08 didapatkan 30,43%. Selanjutnya penutup. Didapatkan kesimpulan berdasarkan analisa dari desain dan manajemen jaringan komputer yang telah dilakukan di Polda Kalimantan Timur Balikpapan, dapat disimpulkan bahwa pemilihan perangkat dan penyusunan jaringan dengan efektif dapat membantu terciptanya suatu jaringan yang optimal. Setelah melakukan identifikasi rancangan desain jaringan Polda Kalimantan Timur Balikpapan, estimasi harga yang diperlukan dalam desain dan manajemen jaringan komputer berkisaran sebesar Rp435.970.000 serta estimasi harga yang diperlukan untuk melakukan perawatan jaringan di Polda Kalimantan Timur Balikpapan sebesar 83 juta. Saran ke depannya dalam pembuatan suatu jaringan yaitu tata letak ruangan yang baik, peletakan posisi dari perangkat yang tepat, serta pemilihan perangkat yang berkualitas baik.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.